Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi dengan Om Sigit. Seperti biasanya Om Sigit akan mendongeng untuk kalian semuanya. Kali ini Om Sigit akan mendongeng cerita yang bagus dari negara Jepang. Adik-adik sudah tahu semuanya ya negara Jepang? Apa nama ibu kota negara Jepang? Ayo ada yang tahu? Iya, pintar sekali. Tokyo, ibu kota negara Jepang. Nah, Om Sigit akan membawakan dongeng yang berjudul Putri Kaguya. Di Jepang sendiri Kaguya ini artinya bambu. Berarti ini cerita tentang Putri Bambu. Tentu saja sangat menarik cerita dari negara Jepang ini. Kita simak baik-baik bersama-sama ya. Ayo semua adik-adik, kita menyimak cerita tentang Putri Kaguya dari negara Jepang. Pada zaman dahulu kala, di satu desa yang subur di negara Jepang, hiduplah sepasang suami istri pencari pohon bambu. Mereka dikenal oleh para tetangganya sebagai orang yang ramah dan baik hati. Mereka juga hidup rukun dan bahagia. Sudah beberapa tahun mereka berumah tangga, tapi belum juga dikaruniai keturunan. Padahal mereka sangat mendambakan hadirnya seorang anak di antara mereka. Pada suatu hari, ketika petani itu mencari bambu di hutan, tampaklah olehnya satu pokok bambu yang bersinar. Petani itu mendekati pokok bambu itu dan dia melihat ada bayi yang tergeletak bersinar di pokok bambu itu. Petani itu pun mengambil dan menggendong bayi mungil itu. Dia berpikir mungkin ini adalah hadiah dari Tuhan untuknya. Dia membawa bayi itu pulang dan menyerahkannya kepada istrinya. Istrinya sangat senang melihat bayi itu. Akhirnya mereka pun memiliki seorang anak. Mereka memberi nama anak itu Kaguya. Seperti biasanya, pagi itu si petani ke hutan hendak mencari bambu. Tapi waktu ia memotong bambu, dia melihat ada beberapa kepingan emas yang terserak di bawah pohon bambu. Dia pun mengambil kepingan-kepingan emas itu dan menjualnya ke kota. Beberapa hari kemudian, dia mendapatkan kepingan emas lagi di pokok bambu. Begitulah sering sekali petani itu menemukan kepingan emas. Akhirnya, petani itu pun menjadi saudagar yang kaya raya. Hari demi hari, Kaguya tumbuh menjadi anak yang cantik dan cerdas. Orang tuanya mengasuhnya dengan penuh kasih sayang. Waktu menginjak usia remaja, Kaguya tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Banyak pemuda yang ingin mempersuntingnya menjadi istri, tapi Kaguya belum tertarik karena dia masih ingin menemani orang tuanya. Di antara para pelamar itu, ada 5 orang pangeran yang tidak pernah putus asa walau lamaran mereka sudah ditolak oleh Kaguya. Karena desakan orang tuanya, akhirnya Kaguya mau menemui 5 pangeran itu dengan syarat, siapapun yang memenuhi persyaratannya akan berhak menjadi suami Kaguya. Pangeran yang pertama mendapat syarat untuk membawa mangkok yang terbuat dari batu dan dibuat oleh biksu dari India. Pangeran kedua diminta membawakan cabang pohon berbuah permata yang ada di gunung tertinggi dari Laut Timur. Pangeran ketiga mendapat syarat membawakan jubah dari kulit tikus api yang berasal dari gunung berapi tertinggi di Tiongkok. Pangeran keempat diberi syarat membawakan permata 7 warna yang ada di kepala naga yang tinggal di goa hutan hitam. Pangeran kelima mendapat syarat untuk membawakan burung layang-layang yang selalu membawa cangkang di perutnya dan membawakan cangkang itu untuknya. Bertahun-tahun setelah itu, kelima pangeran itu tidak ada yang pernah kembali lagi menemui Kaguya. Memang persyaratan dari Kaguya ternyata sangatlah berat untuk kelima pangeran itu. Akhirnya cerita tentang kecantikan dan sulitnya mendapatkan Kaguya sampai ke telinga kaisar, membuat kaisar ingin sekali bertemu dengannya. Akhirnya dengan kereta kuda, sang kaisar pergi menemui orang tua Kaguya. Orang tua Kaguya sangat terkejut melihat kaisar mau datang ke rumahnya untuk bertemu dengan anaknya. Kaisar mengatakan ingin bertemu dengan Kaguya dan terus terang mengatakan kalau ingin melamarnya. Tetapi Kaguya terus menolak walaupun kaisar mempergunakan kekuasaannya.
Kaisar ternyata menghargai penolakan Kaguya, tetapi beliau ingin tetap berteman dengan Kaguya. Kaguya pun menyetujui permintaan Kaisar dengan cara mereka saling mengirim surat. Akhirnya Kaisar dan Kaguya pun saling berbalas surat. Waktu bulan purnama mau datang, Kaguya terlihat murung. Kedua orang tuanya menanyakan kenapa Kaguya begitu murung. Dan akhirnya Kaguya pun bercerita mengapa dia selalu menolak lamaran setiap pria, karena dia adalah seorang putri dari bulan. Saat itu terjadi perang besar di bulan, dan untuk menyelamatkan Kaguya, pasukan kerajaan mengirimnya ke bumi. Dan akhirnya ditemukan petani yang baik hati. Sebagai balas budi, pasukan kerajaan bulan mengirim kepingan-kepingan emas untuk sang petani. Dan pada hari ke-15 bulan September ini, pasukan hendak menjemput kembali Kaguya ke bulan. Karena keadaan di bulan sudah tenang dan damai dari peperangan. Hal ini sangat berat untuk Kaguya. Tetapi ayahnya sudah rela kalau suatu saat kehilangan putri tercintanya itu. Sementara itu Kaisar sudah membaca surat dari Kaguya kalau dia akan dijemput pasukan dari bulan pada tanggal 15 September. Kaisar pun mengerahkan pasukannya untuk mempertahankan Kaguya. Pasukan terbaik Kaisar pun berjaga-jaga di rumah Kaguya. Saat bulan semakin terang, Kaguya berpamitan pada orang tuanya. Mereka berpelukan dengan sedih. Pasukan yang sudah dikerahkan oleh Kaisar tidak tahan pada sinar yang sangat menyilaukan sampai mereka tidak sadarkan diri. Ratu Bulan yang datang menjemput Kaguya pun sampai ke bumi. Dia harus segera kembali ke bulan karena dia adalah sumber dari segala kekuatan bulan. Tanpa Kaguya, sinar bulan akan meredup dan akhirnya akan hilang. Saat Kaguya terbang ke bulan, dia berpesan kalau ingin menemuinya, lihat saja bulan. Tetapi Kaisar sangat kecewa karena walaupun bisa melihat bulan, dia tetap saja tidak bisa menemui Kaguya. Setelah itu, setiap hari pangeran selalu menulis surat untuk Kaguya dan membakarnya. Dia berharap asap dari surat-suratnya itu akan sampai ke bulan dan bisa dibaca oleh Kaguya. Sampai saat ini, asap itu masih ada di Gunung Fuji. Konon itu adalah asap dari surat-surat Kaisar yang dibakar untuk Kaguya.